tunduklah kalian pada Ai. Kalau tidak, your house and your head akan berada di tangan saya. Hei, sudah cukup. Hentikan permainan. Kenapa kami harus berhenti? Tuanku Imam Bonjol, pahlawan yang tak tergoyahkan, perjuangannya tak akan pernah luput dari ingatan maupun tulisan atau peninggalan. Suatu hari, Tuanku Imam Bonjol dan Setok sedang jalan di pemukiman penduduk dan bertemu dengan kaum hitam yang sedang melakukan kebiasaan buruk mereka, mengamburkan uang dengan memainkan judi. Hei, sudah cukup. Hentikan permainan. Kenapa kami harus berhenti? Perbuatan kalian itu salah. Dalam Islam, judi dilarang dimainkan. Hentikan sekarang. Maaf Tuan, ini adalah tradisi kami. Walaupun kami berjudi, kami tidak meminta hak kepada kalian. Tidak, ini harus dihentikan. Atau yang Maha Kuasa akan melaknat kalian. Jika kalian kesini hanya untuk menasihati kami, mending kalian pergi. Baiklah, kami akan pergi. Dan kami tidak akan memaksakan kalian untuk pergi. Disebabkan adanya perbedaan prinsip mengenai ajaran antara kaum putih dengan kaum hitam merasa tersinggung dan menentang ajaran Tuanku Imam Bonjol. Sementara itu, di sisi lain, kedatangan Belanda menjadi topik hangat bagi penduduk sekitar. Ada Belanda yang mau datang ke sini. Iya Bu Sini, saya dengar juga mereka belum lama datang ke sini. Saya khawatir bagaimana nasib kita setelah kedatangan mereka. Tak lama membicarakan kedatangan Belanda, sosok yang dibicarakan Ai datang ke bawa saja pemukiman kepada kalian semua. menghampiri dua wanita Siapa yang baru paling saja berkuasa di membicarakan wilayah mereka. ini? Yang jelas. Tuanku Imam Bonjol. Bicara yang jelas. Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol. Siapa dia? Harusnya Ai yang disegani di wilayah ini. Baik, ambil sembako. Ambil itu, kampungan. Sulit dan Darmi dengar tak mampu wilayah ini menahan ada getaran dua di kaum yang sekujur bersikap tubuh mereka. berbeda. Karena telah dirancang oleh pasukan Bangsa, Darmi dan Sulit tak ada pilihan lain selain mengambil sembako House itu and your dan head duduk akan terdiam di berada sana. di tangan saya. Baik Tuan. Belanda pun melakukan aksi licik mereka untuk memanfaatkan dan menghasut dua golongan tersebut. Setelah adu mulut antara kedua pemimpin kaum tersebut, Tuan Hitam, saya harap kita tidak memanas dengan perbedaan. Dan jika untuk membuktikan siapa yang benar, tidaklah dengan cara berperang. Yang saja kalau kamu takut untuk berperang. kedua belah pihak pun akhirnya terpecah dan melakukan perang padri. Perang padri pun terjadi sehingga banyak sekali korban antara kaum hitam dan putih. Namun, kaum hitam mengalami kekalahan karena banyaknya pasukan yang jatuh dan gugur, yang menyebabkan kaum hitam meminta bala bantuan ke pasukan Belanda. Kaum hitam memutuskan untuk meminta bantuan kepada pasukan Belanda. Pasukan Belanda tentunya menganggap hal tersebut adalah peluang emas bagi mereka. Belanda pun memutuskan untuk membuat perjanjian. Namun, sayangnya Belanda mengkhianati mereka. Merasa sangat kesal atas perbuatan licik Belanda, kaum hitam dan kaum putih memutuskan bersatu untuk menyerang pasukan Belanda. Saudaraku, kita harus bersatu. Penjajah datang untuk mengelabui kita dan bermaksud untuk menguasai tanah kita. Tetapi dengan iman dan keberanian, kita bisa melawannya. Kaum hitam dan kaum putih berhasil menyerang beberapa pasukan Belanda. Dan tuanku Imam Bonjol berhasil kabur dan diasingkan.
Tuan harus meninggalkan tempat ini karena sudah tidak kondusif lagi. Dan area ini sudah berbahaya. Baik, terima kasih pengikutku. Belanda berhasil menguasai wilayah Minangkabau pada saat itu. Imam Bonjol dan pasukannya berhasil kabur. Ah, kurang ajar. Bagaimana dengan Tuan Hitam? Apa dia ikut serta juga? Tidak, Tuan. Mereka gugur dalam peperangan. Baguslah, berarti kita menang. Selesai. Tetapi, perjuangan beliau tetaplah tak bisa kita lupakan sekejap mata. Imam Bonjol, pahlawan yang tak dapat kita lupakan kebijaksanaan dan perjuangan beliau, mengajarkan kita arti dari perjuangan dan keberanian. Mari, kita muda-mudi Indonesia sama-sama lanjutkan perjuangan beliau dengan cinta dan semangat penuh untuk bangsa.